harga pangan yang sangat tidak stabil, yang mana saya rasa Bapak Caimin ini sangat berkompeten atau Caimin berangkat dari seorang petani, benar-benar mendukung bahkan mensupport agar Caimin ini menjadi seorang pemimpin di tingkat nasional. Caimin ini memiliki banyak gagasan sekali mengenai bidang-bidang pertanian. Sebetulnya sistem pangan kita itu rapuh ya. Sistem pangan kita sebagian besar juga masih ditopang impor ya. Tapi kalau kita gagal membangun pertanian dengan baik, suram masa depan Indonesia. Bagaimana revolusi hijau itu sudah berdampak pada penyeragaman pangan. Di tanggal 14 Agustus kemarin, IRI ya, lembaga riset yang sangat terkemuka di padi di Filipina, memberi penghargaan kepada Indonesia karena sistem pangannya, sistem pertanian, sistem pangannya dinilai tangguh, dan selama 3 tahun kan kita tidak ada impor beras. Sebetulnya meskipun kita sampai hari ini itu masih bagus, sebetulnya sistem pangan kita itu rapuh ya. Kenapa? Ada beberapa ciri yang menonjol. Pertama, terpusat ya. Jadi produksi pangan itu terpusat. Kita bisa cek ya. Bukan hanya padi, jagung dan kedelai, tapi pangan-pangan yang penting itu sekarang masih terpusat di Jawa. Sistem pangan kita sebagian besar juga masih ditopang impor ya. Produk-produk tadi gandum itu masih 11 tonan. Terus gula kita juga masih besar impornya, kedelai kita juga masih besar ya. Bawang putih 95% masih impor. Daging sapi juga masih impor, sangat-sangat besar. Tidak bisa tidak, harus ada pemberdayaan ya, pemberdayaan. Yang dilakukan pemerintah hari-hari ini itu lebih banyak ke proyek. Jadi pendekatannya proyek. Kalau proyek selesai ya selesai gitu. Anggaran selesai gitu. Nggak bisa begitu. Mestinya pendekatannya harus pemberdayaan. Kalau pendekatan pemberdayaan itu harus berkelanjutan dan mungkin 1-2 tahun tidak kelihatan hasilnya gitu. Satu kalimat yang menjadi keyakinan saya, sebenarnya inspirasi dari Caimin, bahwa masa depan Indonesia itu ada di pertanian. Pertanian dalam arti luas, tentu di sana ada perkebunan, ada termasuk yang kita pahami secara umum sebagai pertanian. Kekuatan Indonesia selain kebinekaan, dia juga adalah pertanian. Sejauh kita bisa membangun pertanian baik, masa depan Indonesia. Tapi kalau kita gagal membangun pertanian dengan baik, suram masa depan Indonesia. Kami di Komisi 4, saya di Komisi 4 di bidang pertanian, kelautan, perikanan, itu selalu mendorong, memperingatkan pemerintah untuk benar-benar mengantisipasi pada saat krisis pangan terjadi. Sehingga kementerian terkait butuh program darurat untuk mengantisipasi. Kebijakan darurat agar lahan-lahan kosong, lahan-lahan yang ada, pekarangan-pekarangan ada, itu diatur berbagai tumbuhan yang menjadi sumber pangan. Presiden boleh berganti, pemerintahan boleh berganti, tetapi presiden siapapun tidak boleh menghapus subsidi kepada petani, kepada rakyat kecil. Kenapa? Pada rakyat kecil mekanisme formal yang ditetapkan oleh konstitusi untuk sosial. Ketika subsidi itu dicabut, kesenjangan akan semakin besar. Ketika subsidi dicabut, produktivitas nasional akan anjlok. Harta kekayaan Indonesia itu ada di desa, bukan ada di kota. Sumber kekuatan pertanian, sumber daya alam, semuanya ada di desa. Sehingga kebijakan membangun desa menjadi strategis. Di dalam konteks pertanian, tantangannya adalah bagaimana mempermudah logistik dari desa ke kota atau apalagi untuk ekspor, itu menjadi penting. Itu menjadi program khusus
sehingga daya saing Indonesia akan semakin tinggi. Mata air Indonesia maju gitu. Jadi soal Indonesia dan optimis Indonesia maju. Saya sepakat. Tidak ada hal apapun juga yang membuat Indonesia harus pesimis ya. Indonesia adalah negeri gemah ripah loh. Kedaulatan pangan lokal itu juga ada di setiap tempat. Tadi Pak Kudori sudah sampaikan, sudah banyak mengkritisi bagaimana revolusi hijau itu sudah berdampak pada penyeragaman pangan, jadi monokultur, jadi makan beras itu sebagai sesuatu yang prestisius buat masyarakat di Indonesia Timur. Padahal mereka dulu punya keanekaragaman pangan, ubi yang luar biasa di Papua, jagung yang beraneka ragam, sagu yang sekarang harganya mahal di tingkat dunia. Jadi mata air itu sumber kehidupan. Mata air itu hal yang paling mendasar dari kehidupan. Jadi apa nih pesan buat Caimin? Langsung saya sampaikan. Bagaimana melakukan tata kelola, membuat konsisten buku yang ditulis sebagai mata air ini supaya dia tetap menjadi mata air yang mengalir, yang berkelanjutan, yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan menjadi air mata. Saya ingin menambahkan. Jadi pesan saya nih buat Caimin juga Pak Daniel ya. Kalau nanti naik lagi, kalau nanti nyapres dan jadi presiden ya, maka buatlah Omnibus Law, sumber daya alam dan pembaruan agraria. Itu adalah yang paling mendasar. Kita bicara kelimpahan sumber daya alam itu harus dikelola secara berkeadilan dan inklusif.